Kembali di Prime Talk, saya ingin kembali menyapa Mas Jansen. Mas Jansen, seandainya belum dirangkul kembali oleh pihak Prabowo Sandi setelah adanya kritik yang terus diutarakan pihak Demokrat, apakah kemudian akan mengubah strategi sepenuhnya? Jadi fokus saja di Pileg atau bagaimana? Oh enggak, ini pasti rangkulan, Gerindra itu teman kita kok. Pak Prabowo itu teman baiknya Pak SBY kok. Itu dia. Ujungnya ini pasti rangkulan. Ini kan hanya sekedar kritik otokritik lah, biasa itu. Itu dia. Tentu kami Partai Demokrat juga kan ingin selamat kan di pemilu besok. Kalau teman kami Gerindra kan udah pasti selamat. Itu makanya yang sudah pasti selamat itu yang mbok tolonglah kami ini juga seperti PAN PKS itu juga dibantu biar sama-sama selamat kan begitu. Kalau semua sama-sama selamat kan bagus kan. Baik. Itu. Saya ingin ke Mas Hanta, kalau dari hitung-hitungan Anda, yang realistis pilihan bagi Demokrat itu apa sebenarnya? Fokus pada membantu Pilpres atau Pileg saja yang menjadi pilihan realistis? Kalau prioritas tentu realistis dan saya yakin sekali seperti yang disampaikan oleh Pak SBY kemarin di pembekalan caleg se-Indonesianya itu, ya tentu adalah Pileg, pemilu legislatif. Semua partai harus prioritas pada kemenangan partai itu, gagah atau tidaknya partai itu. Posisi tawarnya nanti ditentukan berapa kursi dia dapatkan. Jadi kekuatan elektoralnya itu nanti hasil pemilu 2019 ini berapa kursi. Lalu berapa kursi ini akan menentukan sepanjang perjalanan 5 tahun ini. Misalnya gabung pemerintahan, berapa dia ditawarkan mendapat posisi menteri, itu sangat ditentukan berapa perolehan persentase kursi partai itu untuk mengamankan agen pemerintahan di parlemen. Pun sebaliknya, kalau menjadi oposisi, kuat atau tidak posisi tawarnya sebagai oposisi juga ditentukan oleh posisi dia di legislatif. Apalagi kalau bicara Demokrat, seperti kita dengar ada 2024 misalnya Demokrat ingin menyiapkan AHY untuk bertarung di Pilpres. Kalau kemudian kursi Demokrat kecil, apalagi belum aman 4%, buat bagaimana prospeknya, prospek tiket buat AHY, meskipun aturannya di 2004 akan berbeda tentunya. Nah ini juga saya kira akan menjadi kalkulasi realistis. Saya tidak mengatakan kalkulasi pragmatis. Realistis semua partai pasti memikirkan pemilu legislatif. Bahwa kedua perlu ada kebersamaan dalam koalisi, tentu semua partai juga berkomitmen asal sesama komitmen itu dipenuhi semuanya tentunya. Nah ini yang dalam konteks yang berbeda. Kalau prioritas saya ulangi, semua partai pasti memprioritaskan Pilegnya. Gitu. Mungkin atau tidak dengan apa yang sudah dilakukan oleh Demokrat melakukan kritik kemudian prioritas pada pemilu legislatif ini tertular juga ke partai koalisi yang lain misalnya PKS dan PAN karena ini persentasenya lebih kecil. Iya, kalau tidak dibereskan dinamika ini bisa jadi. Sebenarnya kan sudah cukup ramai kan sebenarnya soal kita tidak tahu yang belum dipenuhi seperti disampaikan oleh kawan-kawan di Partai Demokrat komitmen apa, kemudian sebelumnya ada PKS dan PAN juga, dan kalau ini tidak diselesaikan saya kira ini memberikan dampak negatif, memberikan disinsentif secara elektoral ya kepada pasangan Pak Prabowo dan Pak Mas Sandi di dinamika internal ini, sehingga ini saya kira harus dibereskan persoalan ini sehingga semua partai juga bisa bergerak setelah ini untuk memenangkan partai itu, kecuali memang targetnya memang cuma untuk pemilu legislatif. Mas Jansen, saya ingin tanyakan kepada Anda, apakah pernah kemudian berdiskusi dengan PKS dan PAN misalnya, apakah kedua partai ini juga memiliki concern atau kekhawatiran yang sama? Kalau di cerita-cerita antar kami fungsionaris ketiga partai ini ya, PAN, PKS, dan Demokrat ya, sama. Jadi apapun pasti ada kerisauan lah. Karena kan ketiga partai ini kan tidak terwakili kan dalam capres dan cawapres kan. Jadi efek koktail itu kan keadaan saat ini memang belum terasa masuk lah ke dalam tubuh partai kami itu. Tetapi di satu sisi karena memang kami sudah mengambil pilihan mendukung Pak Prabowo Sandi, ya pasti kami konsisten untuk memenangkan beliau berdua itu. Prinsipnya Pak Prabowo Sandi menang, ya juga harus diikuti dengan suara koalisi juga ikut menang kan begitu. Mas Jadi Jansen, jangan ada yang tertinggal. Ya, seandainya ketika nanti sudah berdialog begitu, tetapi janji yang diharapkan oleh pihak Demokrat misalnya tidak kunjung dipenuhi oleh Prabowo Sandi, Anda mengatakan tetap akan konsisten mendukung Prabowo Sandi? Oh kita konsisten. Saya kira sikap Demokrat sejak awal itu kan konsisten. Ini kan hanya persoalan mari kita sinergikan karena pilihan pilpres ini kan berbarengan. Masih ada 5,5 bulan ke depan.
kami kok merasakan efek koktelnya dari Pak Prabowo itu kok belum masuk ya ke dalam tubuh partai kami. Mungkin harus kita modernisasi lagi lah, harus kita carikan formulanya lah. Oke, Mas Hanta mau berkomentar? Ya, sebentar Mas Jansen. Meskipun misalnya komitmen internal dipenuhi, Demokrat berharap dari efek ekor jasnya Pak Prabowo akan sulit, sangat sulit. Jadi tetap ditanyakan yang dianggap terasosiasi ke Prabowo itu adalah Gerindra. Jadi menurut saya Demokrat tidak perlu fokus untuk berharap dari efek ekor jas secara elektoral ya, kecuali misalnya soal komitmen mesin politik, logistik itu persoalan berbeda. Tapi untuk mendapatkan dampak limpahan dari efek ekor jas, bagi Demokrat sangat sulit. PKS dan PAN pun sulit, apalagi Demokrat yang dianggap relatif lebih jauh lagi dibandingkan PKS dan PAN. Sehingga lebih realistis jika ingin menyelamatkan partai seperti Pak Jansen ulangi beberapa kali tadi adalah bagaimana justru Pak SBY dan AHY dalam konteks ini meskipun bukan capres itu dikapitalisasi, mandat elektoralnya lebih realistis. Kedua adalah para calegnya bekerja, mesin politiknya digerakkan, itu jauh lebih memberikan dampak kepada Partai Demokrat ketimbang berharap dari efek ekor jas partai Pak dari Prabowo Sandi. Nah, saya ingin konfirmasi ke Mas Jansen, yang sebenarnya diharapkan itu apa? Efek ekor jas saja atau sebenarnya bantuan dari mesin partai, kemudian juga logistik dan lain sebagainya untuk membantu agar Demokrat tidak menjadi almarhum Anda katakan tadi? Jadi begini, panggung paling besar dari pemilu serentak kita besok itu adalah panggung Pilpres. Jadi perhatian media, perhatian masyarakat pun lebih fokus ke Pilpres ketimbang Pileg kan begitu. Bahkan dalam beberapa survei internal kami tanyakan masyarakat, besok itu kan ada 5 macam kertas suara. Teman-teman ketika besok misalnya masuk ke TPS, prioritas pertama itu apa? Mereka mengatakan kami akan mencoblos dulu kertas suara Pilpres kan begitu. Ya. Presiden dan wakil presiden. Yang kedua, ternyata mereka fokusnya itu adalah ke caleg DPRD kabupaten kota, karena itulah yang hari-hari jumpa dengan mereka. Yang ketiga baru caleg DPRD provinsi. Di posisi keempat lah ternyata caleg DPR RI. Padahal untuk mengukur partai itu lolos PT 4% atau tidak, almarhum atau tidak adalah di prioritas yang keempat ini. Nah, itu makanya kami katakan karena memang perhatian publik juga itu lebih fokus ke Pilpres, mau tidak mau memang kami masih berharap ada elemen suara yang masuk ke dalam tubuh partai dari koktel efeknya Pak Prabowo Sandi. Sederhananya beginilah. Sederhananya begini. Karena Pak Prabowo Sandi ini misalnya didukung Pak partai, yang nggak salah juga kan misalnya. Senin sampai Selasa Pak Prabowo itu pakai baju Demokrat misalnya, Rabu sampai Kamis pakai PKS itu, makanya ini masih dicarilah formulasinya. Karena ini kan 5 hari masih ada 5 bulan ke depan kan ini. Ya, Mas Jansen singkat saja mungkin Anda bisa berkomentar, Demokrat berkomitmen untuk mendukung Prabowo Sandi seperti apa? Apakah dengan tidak ikut hadir dalam pertemuan, tidak ikut berkampanye, apa ini bentuk all out-nya? Jadi begini, saya katakan tadi di awal tadi ya, sebagai penutup closing statement, Partai Demokrat tetap akan konsisten mendukung Pak Prabowo. Sekaligus ya, kami juga berkonsentrasi menyukseskan pilihan legislatif. Karena memang pilihan legislatif itu adalah panggungnya partai berkontestasi. Termasuk Partai Demokrat berkontestasi dengan Gerindra, dengan PDIP dan partai-partai yang lain kan begitu. Tentu kami fokus di situ. Pasti kami tidak mungkin meninggalkan itu. Karena memang rumah besar kami berlindung itu adalah Partai Demokrat kan begitu. Ya, terima kasih Mas Jansen Sitindaun, Ketua DPP Demokrat. Saya ingin ke Mas Hanta sebagai penutup. Kalau Anda lihat dinamika yang terjadi, Anda proyeksi ke depannya ini akan terus seperti ini atau membaik? Saya kira kegalauan partai-partai mitra koalisi non capres itu akan terus berlangsung. Karena meskipun Pak Prabowo setiap hari pun menggunakan atribut baju Partai Demokrat, dia tetap terasosiasi ada Gerindra. Sama halnya ketika Pak Jokowi menggunakan baju kuning kemudian dipasang oleh Golkar di mana-mana, tidak membuat Golkar naik juga. Sehingga partai yang trennya naik ada beberapa, Demokrat dan Golkar, partai yang berpotensi turun. Dan mereka saya kira harus memikirkan, tidak bisa berharap dari efek ekor jas saja. Karena itu mereka harus bekerja menggunakan efek tadi yang saya katakan, efek ekor jas itu bekerja efektif jika caleg-calegnya tidak kuat, magnet elektoral tidak kuat. Karena itu pintu masuknya adalah selain membranding partainya, calegnya. Karena itu semua partai harus memprioritaskan pileg selain memenangkan capres.